Kenapa kita harus nikah? Kenapa nggak zina saja? Saya bahas ini Bapak Ibu sekalian karena kita ini orang-orang beriman. Sebelum saya bahas panjang lebar ini, saya pernah waktu bimbing jemaah umroh kami, umroh plus Spanyol waktu itu, ada satu tour leadernya, orang Katolik. Seingat saya namanya Pedro waktu itu. Terus kami kenalan lah karena dia menemani di bus selama perjalanan di Spanyol. Walaupun dia berbahasa Inggris waktu itu, tidak semua jemaah juga bisa paham. Tetapi kita nggak ada pilihan lain. Tapi satu waktu pada saat kami mau berpisah, karena mau ke kota lain dari Madrid, maka saya sempat bilang, oh sekarang kamu akan kembali ya ke istri dan anak-anak, sudah mau istirahat. Dia bilang tidak, saya nggak ada istri, saya nggak ada anak. Umurnya dia sudah 60 tahun, udah putih semua rambutnya, udah tua. Lalu saya tanya kenapa? Terus dia bilang gini, rasionalnya, kenapa saya harus nikah? Untuk apa saya pusing ngurus istri saya, ngurus anak saya, itu kan bikin pusing. Bahasa sederhana dia bilang ini, karena non muslim, dia bilang apa? Saya kalau butuh biologis, saya ke tempat pelacur. Dia ngomong gitu. Ini bahasa dia ke saya nih. Saya untuk apa urus anak-anak? Saya kalau mau bantu melihat anak-anak, banyak anak-anak orang. Ada anak-anak yang di panti asuhan bisa saya pergi lihat. Maksudnya dia tidak, secara akalnya, orang tidak mau capek-capek untuk apa? Apa yang mendorong orang mau menyatukan ini? Karena ada agama yang menyuruh. Ada reward yang dikasih, ada janji gitu ya. Nah seperti itulah kurang lebih. Nah pernikahan ini sama zina, kan dua-duanya ini pelampiasan biologis tadi saya bilang. Perbedaannya begini, perzinahan itu Allah buat selalu dimulai dengan ketakutan. Gak ada orang yang mau zina tuh kemudian dia seperti orang menikah. Bahagia dia expose, gak ada. Ada gak orang buat undangan saya mau zina di hotel ini? Ada? Ada gak? Kenapa gak ada? Kan pacarnya. Kenapa dia gak mau iklan? Saya mau zina malam minggu di hotel ini. Gak ada orang. Bahkan dia sembunyi dari orang tuanya, kadang-kadang dia sembunyi dari teman-temannya. Permasalahannya, orang yang seperti ini akan terbawa dalam jiwanya ketakutan-ketakutan. Dan orang yang pacaran ini mau nggak mau yang arahnya ke zina, pasti perzinahan itu. Pertama cuma tatap, nanti pegang tangan, nanti ciuman, nanti lama-lama oh saya juga akan nikah sama dia, zina akhirnya. Kan gitu. Nah masalahnya perzinahan ini memang Allah haramkan, tidak boleh. Salah satu induk dosa besar. Tapi Allah kasih solusinya dengan nikah. Nah perzinahan ini dimulai dengan ketakutan. Masalahnya rasa takut ini, khawatir orang lihat, khawatir orang tahu, ini berpengaruh sekali kepada kualitas biologisnya. Nanti dia lakukan pun biologis di hotel, dia zina, dia ketakutan. Ketakutan ini mempengaruhi kualitas biologisnya, mempengaruhi secara otomatis kualitas sperma yang merupakan bibit manusia, mempengaruhi juga kualitas sel telur yang kantong manusia. Besar pengaruhnya ini, bukan main-main, gitu kan? Mengurangi kualitas kenikmatan, mengganggu juga kualitas anak nanti. Terus kalau hamil, dua-duanya malu. Terbukti kalau tidak malu nggak usah ada aborsi dong. Tapi orang banyak aborsi, kenapa dia aborsi? Karena dia malu. Fitrahnya nggak nerima itu. Alaminya orang nggak terima. Bukan cuma di orang muslim, orang non muslim banyak aborsi. Akhirnya malu dua-duanya, keluarganya malu. Anak yang lahir, kalau dalam Islam kalau anak zina nggak jelas statusnya. Nggak ada penisbatan nasab. Nggak boleh dinisbatkan pada ayahnya walaupun itu pemilik sperma. Karena hasil zina. Semua buku fikih bahas masalah itu. Ini harus difahami nih, supaya saya berharap Bapak Ibu jangan wariskan kesalahan kepada anak-anak. Kalau tadi saya bilang sudah sepuh, banyak ibu dan bapak bilang gini, gak apa-apa nak pacaran aja, terus ayah sama ibu dulu begitu kok. Gak apa-apa hamil dulu, kan ibu juga dulu begitu. Nah diwariskan keburukan itu, karena dia tidak paham secara pribadi itu gak boleh. Ini gak boleh, ini salah gitu ya. Mengganggu kualitas biologisnya, anak yang lahir gak boleh dinasabkan kepada pemilik sperma, tidak ada warisan di antara mereka. Tidak ada kewalihan kalau anak perempuan mau nikah. Ini semua buku fikih bahas masalah ini. Jadi harus difahami baik-baik. Jadi efeknya besar sekali. Sekarang kita lihat kalau menikah. Orang yang sudah menikah, dan tahu itu. Yang sudah menikah hadirnya sudah tahu. Yang mau menikah juga nanti akan merasakan. Kita di awal-awal menikah itu, bahkan kalau orang bisa pertahankan dengan baik, itu akan terus dia seperti menjadi raja yang laki-lakinya, perempuannya seperti menjadi ratu. Terutama di awal-awal nikah. Orang semua puji, orang semua muliakan, orang kasih hadiah. Gak ada orang zina begini, ya. Buat undangan terang-terangan. Dan pada saat malam pertama, semua orang tahu ini akan terjadi biologis. Gak ada tuh rasa khawatir mereka. Bahkan dilakukan dengan kebahagiaan. Berarti berpengaruh pada kualitas sperma, sel telur, dan kualitas biologisnya sendiri akan maksimal. Belum lagi dalam agama Islam, biologis yang halal dalam pernikahan ini berpahala. Nanti akan kita jelaskan itu dalam manfaat-manfaat pernikahan. Dan luar biasa setelah itu, kalaupun hamil, dua-duanya gembira, keluarganya gembira, anak yang lahir jelas statusnya.